Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Ini viral di media sosial. Yusuf Mansur marah-marah sampai gebrak meja. Tapi saya nggak mau gebrak meja ya. Pecah nanti ini Pecah kaca ini. Bahaya. Jadi Pak, sambil gebrak meja, sambil ada perkataan, kita butuh dana 20 miliar. Viral di media sosialnya seperti itu, Kang. Itu kan sama nih kayak sekarang saya. Mansur, ngomong saham, jangan saham. Petren lurusin. Emang kita lagi ngurusin apa? Emang kita ngurusin saham itu, emang ngurusin apa? Emang kita ngurusin kemudian masuk perusahaan sana, perusahaan ini, menyebut itu. Emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Petren. Bisa saya ngajak ngomong Anda semua. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Jadi video ini muncul pada tahun 2021. Memang tahun lalu ini di Petren Official diunggah di situ gitu kan. Tepatnya 26 Agustus 2021. Kok namanya baru sekarang ya? Ya, mungkin baru ke ini. Ada yang jeli melihat netizen gitu kan. Iya, Terus diviralkan gitu. Tapi bukan itunya kan. Tapi ada hal di video itu konon kalau saya baca ini Kang. Jadi bisa saya ajak ngomong Anda semua di meeting itu. Jadi meeting virtual. Saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa, mau Anda semua patungan, mau, kalau mau saya akan terima duit Anda. Gitu loh. Maka saya akan bermasalah hari ini di video itu. Jadi banyak komentar nih para netizen. Ada yang bilang Ustadz Matre, Ustadz investasi dan sebagainya. Gitu. Nah, ketika bicara sosok seorang ustadz yang sudah diposisikan sebagai ustadz, kemudian beredar ya kan video seperti ini, tentu menjadi contoh yang kurang bijak lah. Ya, memang ini saya kira sebuah konsekuensi dari berkembangnya teknologi kita hari ini. Mungkin kalau kejadiannya ini 10 tahun yang lalu, pertama tidak akan viral, kedua ya Pak Yusuf Mansur pun tidak bisa melakukan harus pertemuan tatap muka terbatas, itu mudah sekali dikontrolnya gitu. Tapi kalau begini siapapun bisa merekam gitu. Dan menggunakan Zoom atau Google Meet lah gitu. Itu kan ya sama aja gitu, mudah sekali untuk direkam oleh siapapun. Yang kedua begini Kang, memang Ustadz juga manusia gitu. Bahwa yang namanya manusia pasti punya kelemahan, pasti punya kehilafan. Tentu itu bisa kita maklumi. Tapi kalau kelemahannya berturut-turut ketahuan, nah ini seperti yang terjadi pada Ustadz Yusuf Mansur. Saya tahu Kang, ada ulama besar dari kota Bandung, saya tidak perlu sebutkan namanya. Beliau begitu dikenal dengan kesopanan, kesantunan dan sebagainya. Dan saya beberapa kali bertemu
beliau dalam kondisi yang sebaliknya gitu. Ketika beliau wajahnya memerah, marah-marah segala macam. Dan itu kita maklumi karena memang ada trigger yang memicu itu gitu. Dan sangat wajar beliau marah walaupun mestinya marahnya nggak berlebihan sampai wajahnya memerah gitu. Tapi ya tadi bahwa Ustadz pun manusia, oke, ada beberapa kesalahan, tapi itu juga kemudian beristighfar dan diselesaikan dengan berkepala dingin. Nah, masalahnya apa yang kita lihat dari seorang Kang Ucup ini, ini sekarang diprotes terus kan nih, jangan bilang Ustadz dong, ya udah Kang Ucup. Mungkin dugaan saya itu terjadi justru karena situasinya virtual. Jadi dia ada di rumahnya barangkali, di rumahnya itu kan dia merasa ada di lingkungannya. Jadi berbagai sikap, gaya, pola yang biasanya dia jaga ketika berhadapan dengan umat, ini natural aja gitu. Itu menjadi agak sulit dikontrol. Nah, kalau itu kejadiannya di forum yang 10.000 misalkan atau 1.000 orang, saya yakin UYM ini bisa menahan diri. Tapi karena bentuknya virtual, dia di rumah atau di kantor, maka keluarlah aslinya. Ini malah menjadi, ya tadi saya bilang di awal, menjadi contoh yang kurang bijak gitu. Betul. Ketika ini ternyata bahwa ya sekarang kan zaman digital, istilahnya jejak digitalnya bisa ada gitu Kang. Dan harusnya kan sebagai seorang tokoh publik, ulama, ustadz dan sebagainya bisa menahan, bisa menjaga omongan dan sebagainya. Sehingga yang membentuk persepsinya itu adalah itu, wah ini matre banget sih kok Ustadz kayak begini gitu. Ya kan memang agak berbeda dengan Kang Ucup ini karena kita sudah tahu semuanya gitu. Berbeda dengan beberapa ustadz ulama lain yang mungkin keseleo lidah misalkan atau dia salah bersikap. Itu 1-2 kali di orang kemudian menjadi maklum. Tapi ketika bicara Kang Ucup, kan rentetannya sudah dibuka. Bahkan ternyata sebelum jadi ustadz pun pernah terjerat urusan utang piutang, kalau tidak salah, dan kemudian sampai masuk penjara. Gitu. Dan ini polanya selalu urusannya dengan uang investasi. Nah maka kan fix gitu di kepala rakyat itu, di kepala umat Islam, wah ini mah tadi muncul Ustadz matre, Ustadz investasi, dan itu tentu merusak citra Ustadz ulama. Harusnya para petinggi yang membawahi para ulama ini, apalagi kalau bukan MUI, harusnya angkat bicara, harusnya juga bicara dengan lebih clear gitu. Kalau memang UYM atau Kang Ucup ini dianggap bermasalah, ya MUI saya kira punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Ya minimal menegur lah ya. Minimal menegur sekaligus itu menjadi kewaspadaan buat umat yang lain. Jangan sampai terjebak hal-hal yang seperti itu. Kan kita tahu sekarang Paytrend ini sudah dibilang bangkrut kan. Dia mau jual itu sekarang gitu kan. Kang Ucup mau jual, mau lepas semua sahamnya dari Paytrend. Ya nggak apa-apa, itu sebuah pelajaran. Artinya kalau bicara resiko bisnis ada untung rugi, oke gitu. Tapi di sini ada persoalan kewajiban dan seterusnya. Ini yang orang menjadi kecewa dengan Kang Ucup itu kan sebetulnya itu gitu. Bukan Paytrendnya yang rugi, tapi tidak ada tanggung jawab atau tidak dipenuhinya atau belum dipenuhinya, tapi dalam jangka waktu yang mundur-mundur terus terhadap para nasabah yang sudah dijanjikan akan diganti. Ini juga mungkin yang membuat yang bersangkutan jadi pusing gitu. Nah iya, karena banyak melakukan begitu gitu kan, kesini ngajak, ke situ ngajak, kesini ngajak, ini masalah itu masalah, jadi numpuk. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.